Allah Bapa yang di surga, yang senantiasa kami panggil di dalam kasih Yesus Kristus senantiasa Tuhan. Allah yang maha kudus, maha perkasa, maha mulia, Allah yang maha besar, maha berkuasa, Allah yang kami selalu rindukan setiap hari, setiap waktu dan tempat. Dan intinya kami mau bersyukur, tetap mengasihi, mengampuni orang-orang bersalah, orang-orang jahat, orang-orang yang melakukan kejahatan kepada kami, kriminal, ataupun yang membuat hati sebenarnya ingin jengkel, tapi mau bagaimana kami akan tetap mengasihi, mendoakan pertobatan mereka, mengampuni orang-orang itu. Karena bagi kami tanpa pengampunan dari Kristus, kami tidak akan bisa menerima kasih dan karunia, berkat, anugerah, keselamatan darimu. Karena itu setiap hari kami lepaskan ke pengampunan kepada orang-orang yang telah menjahati kami, orang-orang yang berbuat zalim, orang-orang yang telah mencuri kebun singkong kami, ataupun mencuri apapun yang kami telah hasilkan ataupun tabur. Karena bagi kami tetap mengasihi orang-orang jahat itu agar mereka bertobat dan mereka bisa berkesadaran. Karena setiap manusia ada waktunya untuk jahat dan bertobat, ada waktunya untuk bertobat dan jangan berbuat dosa lagi. Terima kasih Tuhan, sadarkan kami terus untuk berdoa bagi dunia ini, bagi pertobatan orang-orang jahat, orang-orang yang tidak mau menerima kasih karunia, agar mereka semua dicelikan mata hatinya, dibuka mata hatinya untuk menerima kasih karunia, agar kami semuanya mendapatkan tempat di hatimu, bertobat dan hidup kudus, bertobat setiap hari. Walau kami tahu memang kami tidak sempurna, tidak akan bisa mencapai kesempurnaan, karena kesempurnaan itu hanya Engkau sendiri ya Tuhan. Sebagai manusia kami mau berkesadaran diri, paling tidak berkaca ke dalam diri dan berusaha untuk bertobat, berusaha untuk menjauhi dosa-dosa, berusaha walaupun kami tahu setiap detik kami tahu sering melakukan ataupun terjatuh, tapi kami akan selalu mengakui dosa-dosa kami di hadapan-Mu, baik dosa yang kelihatan maupun tidak kelihatan, baik secara pikiran, perkataan, perbuatan kami. Dan saat ini kembali dalam ibadah pujian penyembahan kami, secara pribadi kami terus berdoa bagi dunia, bagi semua orang, bagi setiap manusia, agar pencurahan Roh-Mu terjadi dan semua kegenapan itu akan terjadi. Setiap berkat-berkat akan Kau curahkan bagi siapapun yang bekerja dengan tulus hati dan ikhlas. Kau jamah orang jahat, elit global, pemimpin-pemimpin dunia, orang-orang benar, orang-orang baik, orang-orang bekerja di kerajaan-Mu, orang-orang yang bekerja dari apapun hanya untuk menghasilkan makanan untuk perut mereka, tetapi penuhilah kami selalu dengan makanan rohani, terutama setiap hari berpuasa dari semua kedagingan, dari semua sifat-sifat buruk, berpuasa untuk mendoakan orang lain, berpuasa untuk banyak hal. Karena kami yakin dan percaya Tuhan selalu menurunkan hujan pada kami yang meminta. Tuhan menurunkan juga panas pada saat hujan yang begitu teriknya dunia ini, karena kasih karunia saja kami boleh hidup dan bertahan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus. Roh Kudus terangi hati dan jiwa kami untuk mengerti memahami hikmat firman-Mu, agar firman menjadi rema dan kekuatan bagi kami. Amin. Pembacaan Alkitab hari ini terambil dari Pengkhotbah pasal 11 ayat 9 hingga pasal 12 ayat 1 hingga 8 dengan perikop yang sama, yaitu nasihat bagi pemuda-pemudi yang berbunyi demikian. Bersukarialah hai pemuda dalam kemudaanmu, biarlah hatimu bersuka pada masa mudamu, dan turutilah keinginan hatimu dan pandangan matamu. Tetapi ketahuilah bahwa karena segala hal ini Allah akan membawa engkau ke pengadilan. Buanglah kesedihan dari hatimu dan jauhkanlah penderitaan dari tubuhmu, karena kemudaan dan fajar hidup adalah kesia-siaan. Ingatlah akan penciptamu pada masa mudamu, sebelum tiba hari-hari yang malang dan mendekat tahun-tahun yang kau katakan, tak ada kesenangan bagiku di dalamnya. Sebelum matahari dan terang, bulan dan bintang-bintang menjadi gelap, dan awan-awan datang kembali sesudah hujan. Pada waktu penjaga-penjaga rumah gemetar dan orang-orang kuat membungkuk, dan perempuan-perempuan penggiling berhenti karena berkurang jumlahnya, dan yang melihat dari jendela semuanya menjadi kabur. Dan pintu-pintu di tepi jalan tertutup, dan bunyi penggilingan menjadi lemah, dan suara menjadi seperti kicauan burung, dan semua penyanyi perempuan tunduk. Juga orang menjadi takut tinggi dan ketakutan ada di jalan. Pohon badam berbunga, belalang menyeret dirinya dengan susah payah dan nafsu makan tak dapat bangkitkan lagi.
karena manusia pergi ke rumahnya yang kekal dan peratap-peratap berkeliaran di jalan. Sebelum rantai perak diputuskan dan pelita emas dipecahkan, sebelum tempayan dihancurkan dekat mata air dan roda timba dirusakkan di atas sumur, dan debu kembali menjadi tanah seperti semula dan roh kembali kepada yang mengaruniakannya. Kesia-siaan atas kesia-siaan, kata pengkhotbah, segala sesuatu adalah sia-sia. Demikianlah pembacaan Alkitab kita hari ini. Berbahagialah setiap orang mendengarkan firman Tuhan, karena bagi kita firman yang kehidupan adalah roh Allah itu sendiri yang kekal dan abadi, dan Yesus Kristus yang awal dan akhir juga, tidak terbantahkan oleh dunia, mau orang percaya atau tidak, mau orang menerima atau tidak, mau membantah atau tidak. Tuhan Yesus tetaplah Allah yang adalah firman Allah itu sendiri, karena dia keluar dari Allah sehingga dia bisa disebut dengan Allah juga, karena satu pribadi yang hidup itu adalah firman yang bisa kita lihat. Tanpa firman kita tidak akan pernah bisa mengenal Allah. Karena itu setiap hari kita mau bersyukur, kita mengenal Allah kita yang adalah firman dari Bapa itu sendiri, sehingga kesatuan firman dan Allah Bapa itu adalah satu kesatuan utuh, dan juga Roh Kudus yang adalah roh yang memberikan kehidupan yang keluar dari Bapa, yang adalah kehidupan itu sendiri. Berbahagialah setiap kita yang mengerti Tritunggal Allah yang satu kesatuan dalam firman yang kekal. Amin. Bapa, terpujilah namamu, untuk selamanya kami boleh mengerti memahami firman-Mu, karena kami semua adalah sia-sia, tetapi Engkau adalah roh yang hidup, yang memberkati dunia ini dengan kasih karunia-Mu. Kami semua akan kembali menjadi debu dan tanah, seperti Pengkhotbah pasal 12 ayat 7. Kami boleh bersyukur dengan kata, dan debu kembali menjadi tanah seperti semula, dan roh kami kembali kepada Engkau yang mengaruniakannya, ya Bapa. Terima kasih atas firman-Mu yang berkuasa atas hidup kami, atas hal apapun yang kami alami dan teladani dari Engkau setiap hari, karena bagi kami hidup adalah lebih penting dari apapun, dan napas ini lebih berharga dari apapun. Terima kasih sudah mengaruniakan hidup dan napas pada kami, sehingga kami boleh bersyukur. Hidup dan mati kami adalah milik-Mu, Sang Pemberi kehidupan, Sang Sumber. Kau adalah cahaya terang, Kau adalah mahkota kehidupan kami, gunung batu yang kuat, yang akan selalu memberikan kami kepada penghiburan, penjagaan, kelembutan, kasih sayang-Mu yang abadi. Melalui kasih-Mu yang setiap hari kami terapkan juga dalam hidup kami, dalam roh kebenaran, pengampunan, dan juga mengasihi terhadap Engkau dan sesama. Amin. Demikianlah membaca Alkitab kita. Tuhan Yesus memberkati Anda dan saya dimanapun berada. Jangan takut kepada Tuhan Yesus Kristus, percayalah Dia adalah Allah pribadi yang mengenal kita dan datang hanya untuk menyelamatkan kita, karena Dia sendiri akan melawat setiap kita agar kita dapat mengetahui karya Allah Bapa kepada kita melalui firman-Nya yang hidup, yaitu Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati saudara dan saya. God bless you all.